Halo, selamat malam teman-teman semua. Yuk kita lanjut ya, kita membaca di satu Nevi pasal yang keempat ya hari ini. Kemarin saya capek sekali jadi saya nggak jadi bikin. Terus kita akan lanjut sekarang di pasal yang keempat. Ini mengenai strategi Nevi yang ketiga setelah melalui yang kedua gagal. Ini melalui strateginya yang ketiga yang berikutnya ya. Nevi membunuh Laban atas perintah Tuhan dan kemudian mengamankan lempengan-lempengan dari Kuningan melalui strategi. Zora memilih untuk bergabung dengan keluarga Lehi di padang belantara kira-kira tahun 600 sampai 592 sebelum Masehi. Dan terjadilah bahwa aku berbicara kepada kakak-kakakku mengatakan, marilah kita pergi lagi ke Yerusalem dan marilah kita setia dalam mentaati perintah-perintah Tuhan, karena lihatlah dia lebih perkasa daripada seluruh bumi. Maka mengapa tidak lebih perkasa daripada Laban dan 50 orangnya, ya atau bahkan daripada berlaksa-laksa orangnya? Jadi ini Nevi berusaha untuk meyakinkan kakak-kakaknya ya. Oleh karena itu, marilah kita pergi, marilah kita kuat seperti Musa, karena dia benar-benar berbicara pada perairan Laut Merah, dan itu terbelah ke sana dan kemari, dan leluhur kita melewatinya, keluar dari penawanan di atas tanah kering, dan pasukan Firaun mengikuti dan terbenam di dalam perairan Laut Merah. Sekarang lihatlah, kamu tahu bahwa ini adalah benar, dan kamu juga tahu bahwa seorang malaikat telah berbicara kepadamu. Karenanya, dapatkah kamu ragu? Marilah kita pergi, Tuhan sanggup membebaskan kita, bahkan seperti leluhur kita, dan menghancurkan Laban, bahkan seperti orang-orang Mesir. Jadi Nevi memiliki harapan yang besar, kepercayaan yang besar kepada Allah ya, menaruh kepercayaannya kepada Allah. Dan Nevi berusaha untuk meyakinkan saudara-saudaranya bahwa Tuhan itu perkasa, dia sanggup membebaskan kita, dia sanggup menolong kita, sehingga kita bisa merampungkan tugas-tugas kita. Seperti itu. Dan sekarang ketika aku telah mengucapkan perkataan ini, mereka masih geram dan masih terus menggerutu. Walaupun demikian mereka mengikutiku sampai kami tiba di luar tembok Yerusalem. Jadi Laman dan Lamuel ini menggerutu, ngomel gitu ya, sambil berjalan mengikuti Nevi ya. Dan itu pada malam hari, dan aku menyebabkan bahwa mereka menyembunyikan diri mereka di luar tembok itu. Dan setelah mereka menyembunyikan diri mereka, aku Nevi menyelinap ke dalam kota dan pergi menuju rumah Laban. Jadi kali ini Nevi sendiri yang datang ke rumah Laban. Dan aku dituntun oleh Roh, tidak mengetahui sebelumnya apa yang hendaknya aku lakukan. Nevi sendiri tidak tahu apa yang dia akan lakukan, tapi dia dituntun oleh Roh untuk segala yang dia akan lakukan. Walaupun demikian aku pergi, dan sewaktu aku tiba di dekat rumah Laban, aku melihat seorang pria, dan dia telah jatuh ke tanah di hadapanku, karena dia dimabukkan oleh air anggur. Jadi saat ini Nevi melihat seorang yang sedang tergeletak di lantai karena mabuk anggur ya. Dan ketika aku datang kepadanya, aku mendapati bahwa itu adalah Laban. Jadi Laban dia mabuk dan tergeletak di tanah. Dan aku melihat pedangnya, dan aku menariknya dari sarungnya, dan pangkalnya adalah dari emas murni, dan pengerjaannya amat halus, dan aku melihat bahwa mata pedangnya dari baja yang paling berharga. Jadi Nevi melihat ada pedang di pinggangnya Laban dan mengambilnya. Dan terjadilah bahwa aku didesak oleh Roh, bahwa aku hendaknya membunuh Laban. Tetapi aku berkata dalam hatiku, tidak pernah pada waktu kapanpun telah aku tumpahkan darah manusia, dan aku merasa ciut dan berkehendak agar aku boleh tidak membunuhnya. Jadi Nevi berusaha untuk menolak, emang tidak ada jalan lain selain membunuh dia itu. Dan Roh berkata kepadaku lagi, lihatlah, Tuhan telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Ya, dan aku juga tahu bahwa dia telah berupaya mengambil nyawaku sendiri. Ya, dan dia tidak mau menyimak perintah-perintah Tuhan, dan dia juga telah mengambil harta milik kami. Jadi Nevi tahu bahwa Laban itu bukan orang yang baik. Dia sudah merampok hartanya, dan dia
juga pemberontak terhadap perintah-perintah Allah ya. Terus dan terjadilah bahwa Roh berkata kepadaku lagi, bunuhlah dia karena Tuhan telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Lihatlah, Tuhan membunuh yang jahat untuk mewujudkan tujuannya yang benar. Adalah lebih baik bahwa satu orang akan binasa daripada satu bangsa akan merosot dalam binasa dalam ketidakpercayaan. Dan terjadilah ketika aku Nevi telah mendengar perkataan ini, aku ingat firman Tuhan yang Dia firmankan kepadaku di padang belantara, mengatakan bahwa sejauh benih keturunanmu akan mentaati perintah-perintahku, mereka akan makmur di tanah yang dijanjikan. Ya, dan aku juga berpikir bahwa mereka tidak dapat mentaati perintah-perintah Tuhan menurut hukum Musa kecuali mereka akan memiliki hukum itu. Jadi hukum-hukum itu tertulis di catatan yang di tangan Laban itu ya. Jadi Nevi diperintahkan untuk mengambilnya. Dan aku juga tahu bahwa hukum itu terukir di atas lempengan-lempengan dari kuningan yang di tangan Laban itu. Dan lagi aku tahu bahwa Tuhan telah menyerahkan Laban ke dalam tanganku karena alasan ini, agar aku boleh mendapatkan catatan-catatan itu menurut perintahnya. Oleh karena itu aku mematuhi suara roh dan menarik Laban pada rambut kepalanya, dan aku memenggal kepalanya dengan pedangnya sendiri. Jadi Nevi membunuh Laban. Dan setelah aku memenggal kepalanya dengan pedangnya sendiri, aku mengambil pakaian Laban dan mengenakannya pada tubuhku sendiri, ya, bahkan setiap bagian yang kecil, dan aku ikatkan baju sirahnya ke sekitar auratku. Jadi Nevi dia memakai bajunya Laban untuk dikenakan, untuk dipakai dalam tubuhnya sendiri. Dan setelah aku melakukan ini, aku pergi ke perbendaharaan Laban, dan sewaktu aku pergi menuju perbendaharaan Laban, lihatlah aku melihat hamba Laban yang memiliki kunci perbendaharaan, dan aku memerintahkannya dengan suara Laban bahwa dia hendaknya pergi bersamaku ke dalam perbendaharaan. Jadi dia melihat juru kunci Laban yang memegang kunci-kunci. Nevi bertemu dengan dia, dan dia mengira aku adalah majikannya Laban karena dia melihat pakaian dan juga pedang yang terikat di sekitar auratku. Dan dia berbicara kepadaku mengenai para penatua orang Yahudi. Dia mengetahui bahwa majikannya Laban telah keluar pada malam hari di antara mereka, dan aku berbicara kepadanya seolah-olah adalah Laban. Jadi Nevi dia menyamar seolah-olah dia adalah Laban. Dan aku juga berbicara kepadanya bahwa aku sebaiknya membawa ukiran itu yang ada di atas lempengan-lempengan dari kuningan kepada kakak-kakakku yang berada di luar tembok. Dan aku juga memintanya agar dia hendaknya mengikutiku. Dan dia mengira bahwa aku berbicara tentang saudara-saudara dari gereja, dan bahwa aku adalah benar-benar Laban yang telah aku bunuh, karenanya dia mengikutiku. Jadi pembantunya Laban itu ya, dia tidak mencurigai Nevi sama sekali. Dan dia berbicara kepadaku berulang kali mengenai para penatua orang Yahudi sewaktu aku pergi kepada kakak-kakakku yang berada di luar tembok. Dan terjadilah bahwa ketika Laman melihatku, dia amat ketakutan, dan juga Lemuel dan juga Sam, dan mereka melarikan diri dari hadapanku karena mereka mengira itu adalah Laban, dan bahwa dia telah membunuhku dan sedang berupaya untuk mengambil nyawa mereka juga. Jadi Laman dan Lemuel juga Sam, dia takut melihat Nevi yang memakai bajunya Laban ya. Dipikir itu Laban yang mengejar mereka. Dan terjadilah bahwa aku memanggil mereka, dan mereka mendengarku, karenanya mereka berhenti melarikan diri dari hadapanku. Dan terjadilah bahwa ketika hamba Laban melihat kakak-kakakku itu, dia mulai gemetar dan hampir melarikan diri dari hadapanku dan kembali ke kota Yerusalem. Dan sekarang aku Nevi, yang adalah pria yang besar perawakannya dan juga telah menerima banyak kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu aku mencengkeram hamba Laban itu dan memegangnya agar dia hendaknya tidak melarikan diri. Dan terjadilah bahwa aku berbicara kepadanya bahwa jika dia akan menyimak perkataanku, sebagaimana Tuhan hidup dan sebagaimana aku hidup, demikian pula bahwa jika dia akan menyimak perkataan kami akan membiarkan dia hidup.
Dan aku berbicara kepadanya bahkan dalam sebuah sumpah bahwa dia tidak perlu takut, bahwa dia akan menjadi orang yang bebas seperti kami jika dia akan pergi ke padang belantara bersama kami. Jadi ini Nevi meyakinkan hamba 8 itu ya. Dan aku juga berbicara kepadanya mengatakan, pastilah Tuhan telah memerintahkan kami untuk melakukan hal ini. Dan tidak akankah kita tekun dalam mentaati perintah-perintah Tuhan? Oleh karena itu, jika engkau mau pergi ke padang belantara kepada ayahku, engkau akan memperoleh tempat bersama kami. Jadi Nevi berusaha meyakinkan kepada hamba 8 itu ya, bahwa dia melakukan semua itu atas perintah-perintah Tuhan. Dan terjadilah bahwa Zoram menjadi berani karena perkataan yang aku ucapkan. Sekarang Zoram adalah hamba 8 itu, dan dia berjanji bahwa dia akan pergi ke padang belantara kepada ayah kami. Ya, dan dia juga bersumpah kepada kami bahwa dia akan tinggal bersama kami sejak mulai waktu itu. Jadi Laban, Zoram adalah nama dari hamba 8 itu ya. Sekarang kami berhasrat bahwa dia hendaknya tinggal bersama kami untuk alasan ini, agar orang-orang Yahudi boleh tidak mengetahui mengenai pelarian diri kami ke padang belantara, agar jangan mereka akan mengejar kami dan menghancurkan kami. Jadi Levi sengaja membawa hamba 8 itu supaya orang-orang tidak mencurigai mereka, supaya Nevi dan keluarganya mereka bisa pergi meninggalkan tempat itu tanpa dikejar ya. Dan terjadilah bahwa ketika Zoram telah bersumpah kepada kami, rasa takut kami berhenti terhadapnya. Dan terjadilah bahwa kami membawa lembangan-lembangan dari kuningan dan hamba 8 dan berangkat ke padang belantara dan melakukan perjalanan ke tenda ayah kami. Jadi ini adalah kisah bagaimana strategi Nevi yang ketiga itu dilakukan ya. Setelah dia melakukan strategi pertama gagal, strategi kedua gagal, kemudian dia melakukan strategi yang ketiga. Jadi apapun yang kita lakukan, jika kita merencanakan sesuatu, kita pun harus melakukan dengan strategi. Jadi jangan putus asa ketika kita mengalami kegagalan yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita harus berusaha untuk melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk melakukan apa yang kita rencanakan itu bisa berhasil, baik itu dalam pelayanan maupun dalam hal pekerjaan. Kita perlu melakukan strategi, dan kita juga perlu mengandalkan Tuhan bahwa setiap hal yang kita lakukan ini kita tidak melakukannya sendirian, bahwa kita perlu tahu bahwa Tuhan juga menyertai kita dan membantu kita untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Setahu ini benar bahwa ini catatan ini dari catatan ini kita bisa belajar untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya senang sekali bisa berbagi malam ini, dan kita akan lanjut besok ya teman-teman. Ikuti terus video saya, dan kalau kamu belum punya kitab Mormon, kamu bisa download langsung di HP kamu dalam bahasa Indonesia ya, atau inbox saya langsung ya. Oke, sampai jumpa besok. Bye.